atas nama agama. Di Sampang, di Lombok, di banyak tempat lah teman-teman bisa lihat. Nah, itu apa yang terjadi setelah reformasi, dan itu saya kemudian presentasikan di Paso Jiwa. Nah, kalau kita mau menariknya, kenapa itu memang sudah seperti bagaimana sebuah kekuasaan bekerja ya. Ketika rezim otoritarian yang bekerja, kekuasaan itu terpusat. Hanya negara yang memiliki kontrol untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hanya tentara pada masa Orde Baru yang bisa datang mengintimidasi orang. Hanya orang yang disuruh oleh presiden atau negara pada masa Orde Baru yang bisa memberangus buku, yang bisa datang membubarkan diskusi dan sebagainya. Tapi setelah reformasi, ketika kemudian kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu kekuatan, yaitu negara, justru kemudian terjadilah itu penyebaran kekerasan, terjadilah penyebaran aktor-aktor kekerasan. Jadi itu alasan saya kenapa saya menghadirkan setting Orba dan reformasi di Paso Jiwa. Saya ingin membandingkan bagaimana kehidupan masyarakat ketika hidup di bawah rezim otoritarian dan bagaimana ketika hidup di rezim demokrasi. Ternyata kita bisa lihat kan apa yang dimaksud sebuah demokrasi itu. Walaupun tentu saja saya juga pendukung demokrasi, tapi kita bisa melihat dalam setiap bentuk sistem kehidupan kita pasti akan ada hal-hal yang selalu harus dipertanyakan dan dikritisi. Dan dalam konteks kehidupan pasca reformasi di Indonesia, kita lihat efek sampingnya adalah kekerasan agama di mana-mana, banyak ormas-ormas yang bisa melakukan pemberangusan, melakukan kekerasan, dan hukum tidak bisa berkata apa-apa. Nah, nanti kalau baca entrok lain lagi kan, di situ saya menunjukkan bagaimana betul-betul kekuasaan yang dipegang oleh negara yang masuk sampai ke lapis terdalam individu. Power structure, ketika kita tidak paham struktur kekuasaan, kita hanya sekedar berhenti bahwa ada polisi membunuh orang kulit hitam, titik. Kita hanya akan sekedar berhenti pada isu polisi stop kekerasan, polisi stop kekerasan, polisi jangan dengan mudah menghabisi nyawa orang. Kita akan berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita paham bahwa segala sesuatu itu dibentuk secara sistematis, bahwa segala sesuatu yang ada hari ini adalah akibat dari proses panjang dalam sejarah yang sudah terjadi nggak cuma setahun 2 tahun, tapi puluhan dan ratusan tahun. Nah, itu akan memberi kita peluang atau kemungkinan untuk membangun sebuah cerita, sebuah imajinasi yang merepresentasikan power structure lah tadi. Hal yang menjadi inti dari teori Foucault adalah bahwa kekuasaan itu dia punya teori nama power/knowledge kan, yang paling populer, power/knowledge, bahwa salah satu bentuk kekuasaan atau bentuk bagaimana kontrol kekuasaan itu adalah dengan mendefinisikan sesuatu, dengan mengontrol pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang bentuk yang paling gampangnya mendefinisikan mana yang benar, mana yang buruk. Kenapa seseorang bisa dianggap gila? Karena ada sistem yang punya otoritas untuk mengatakan si A gila atau si B waras. Nah, ini juga ada dalam Pasung Jiwa ya. Nanti Yulia yang lagi skripsi Pasung Jiwa ini nanti dilihat juga bagaimana saya menyinggung itu kan. Kenapa saya menghadirkan Sasana kan kemudian masuk ke rumah sakit jiwa, tapi kemudian pertanyaannya siapa sih yang menentukan orang sakit jiwa atau enggak? Nah, itu kan karena ada sistem kekuasaan yang punya otoritas, yang punya kekuatan atau kemampuan untuk mendefinisikan. Definisi gila itu yang kayak gimana sih? Oh, definisi normal itu yang kayak gimana sih gitu. Jadi orang dengan gampang dianggap nggak normal hanya karena mereka berbeda. Orang dengan gampang dianggap sesat dalam cerita Maryam karena tidak sesuai dengan agama yang mainstream, yang arus utama, yang dominan. Nah, itu yang kemudian menjadi cara bagaimana kekuasaan itu bekerja.